Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Program Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang menyusun RPP. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Wahyu Elmaviana, 2. Muhammad Zaidan Hakiki, 3. Anizar Diva, 4. Eni Zarotul Fitri, 5. Yolin Septi Aryadini. Berikut penjelasan materi mengenai menyusun RPP. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah. Identitas sekolah sudah dicantumkan dalam RPP. Pada masing-masing temuan RPP disebutkan sekolah yang berbeda. Identitas sekolah terletak pada bagian awal RPP di sebelah kanan atas. 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Dalam RPP sudah tertulis mata pelajaran. Dengan adanya identitas mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat diartikan bahwa RPP tersebut akan dipakai sebagai bahan administrasi guru bahasa Indonesia dan pedoman pembelajaran bahasa Indonesia. 3. Kelas atau semester. Mencantumkan kelas atau semester digunakan sebagai penunjuk RPP tersebut digunakan untuk kelas dan semester tertentu. 4. Materi pokok. Materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam kompetensi dasar. 5. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dapat diartikan bahwa peserta didik harus mengikuti langkah-langkah pembelajaran agar bisa mencapai kompetensi dasar tersebut. Kompetensi dasar dapat tercapai dengan indikator-indikator yang sudah disusun. 8. Materi pembelajaran. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 9. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan dalam rumusannya. 10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. 11. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 12. Langkah-langkah pembelajaran. Dalam RPP disebutkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, langkah-langkah pembelajaran meliputi siswa berdoa sebelum belajar, memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik, menunjukkan contoh konstruksi kalimat atur-atur untuk membangkitkan minat peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan ini memuat kegiatan 5M sebagai ciri dari pembelajaran kurikulum 2013. 13. Penilaian hasil pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, penilaian hasil belajar menggunakan penilaian autentik karena penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, dan lain-lain. Penilaian ini membuat peserta didik menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam RPP tertulis lengkap aspek penilaian yang harus diambil guru pada waktu pembelajaran. Terdapat penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Format RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pertama, judul dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP. Kemudian di bawahnya adalah identitas yang meliputi nama sekolah,
mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian poin A yaitu adalah kompetensi inti yang meliputi kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Kemudian poin B adalah kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kemudian poin C adalah tujuan pembelajaran, poin D materi pembelajaran, poin C metode pembelajaran, poin F media dan bahasan, poin G sumber belajar, poin H adalah langkah-langkah pembelajaran di mana memuat pertemuan dimulai dari pertemuan pertama yang kemudian akan dijabarkan dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan dilanjutkan oleh pertemuan-pertemuan selanjutnya. Poin selanjutnya adalah poin I yaitu penilaian, di mana berisi teknik penilaian yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Yang kemudian dalam poin penilaian terdapat pembelajaran remedial juga pembelajaran pengayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Penyusunan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu pada setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah. Di bawah ini koordinasi dan supervisi oleh pengawas Dinas Pendidikan. Dalam penyusunan RPP, yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik, kedua mengkaji buku guru, ketiga mengkaji buku siswa, keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, kelima penjabaran jenis penilaian, keenam menentukan alokasi waktu, ketujuh menentukan sumber pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya.